kita ajak Anda, pemirsa, untuk bergabung dengan rekan-rekan NTMC Polri. Ada Brigadir Cici ini yang berada di kawasan Ledeng Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ini akses menuju ke Lembang ini ya, Brigadir Cici. Ya, baik, terima kasih Aris juga Mala, dan pemirsa, pagi hari ini tepat di kawasan Ledeng, Jawa Barat, kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau langsung di belakang saya yang melintas dari Jalan Dr. Setiabudi menuju ke Jalan Ciamplas hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang perlambatan ini terjadi dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan juga terlihat kendaraan-kendaraan yang melintas hingga saat ini masih didominasi oleh kendaraan lokal dan belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun terlihat juga aktivitas masyarakat yang melintas pada kawasan ini juga cukup ramai. Untuk itu kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Ledeng sendiri agar selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan kendaraan-kendaraan juga yang datang dari Jalan Geger Kalong yang nantinya akan menuju melintasi Jalan Setiabudi juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama juga terjadi di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 100 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Nah, pemirsa, mengakhiri akhir tahun, dari pantauan kami beberapa hari yang lalu sampai dengan pagi ini memang terlihat kendaraan yang masuk ke kawasan Ledeng Bandung sendiri sudah mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan di jam-jam tertentu, karena memang kawasan Ledeng sendiri merupakan kawasan wisata yang menjadi salah satu destinasi bagi para pelaku perjalanan untuk menghabiskan akhir tahun di sekitaran kawasan ini sendiri. Kami mengingatkan bagi para pengendara yang nantinya akan melakukan libur akhir tahun bersama keluarga, sebelum bepergian pastikan bahwa kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai dan juga kondisi fisik pengemudi dalam keadaan sehat untuk memastikan bahwa perjalanan Anda sampai dengan selamat di tempat tujuan. Dan perlu kami informasikan juga pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas telah terjadi sebanyak 231 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia dan juga 36 luka berat serta 228 luka ringan. Dari 231 kasus laka lantas yang telah terjadi, 73% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengguna sepeda motor agar selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, baik penumpang maupun pengemudi, demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi. Dan juga perlu diinformasikan bahwa pemberlakuan buka tutup jalan di sekitaran kawasan Ledeng masih bersifat diskresi kepolisian, melihat kembali bagaimana peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi di sekitaran kawasan ini. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara yang nantinya akan melintasi kawasan Ledeng sendiri untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan Satlantas Polrestabes Bandung yang bertugas di lapangan. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian rekan-rekan saya di studio yang dapat saya sampaikan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasi lalu lintas Brigadir Cici dari kawasan Ledeng, Bandung. Pemirsa, jangan lupa ikuti imbauan dan pesan-pesan dari Brigadir Cici. Tidak hanya kondisi kendaraan yang harus fit, tapi juga kondisi dari pengemudi harus prima untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Betul sekali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak ada niat untuk memaafkan koruptor yang telah merampas uang rakyat. Ya, Prabowo juga meminta rakyat bersabar atas kinerja pemerintah karena dirinya sebagai presiden tidak memiliki tongkat Nabi Musa dan Nabi Sulaiman.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah poin penting dalam memberi sambutan pada puncak perayaan Natal Nasional di Arena GBK Sabtu malam. Presiden menyatakan tak ada niat mempersulit kehidupan masyarakat. Saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Prabowo menjelaskan soal upaya penindakan korupsi dan menegaskan dirinya tidak memaafkan koruptor. Kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Kebaikan perdamaian di tahun yang akan datang. Presiden Prabowo juga menyatakan apresiasi jajaran TNI dan Polri yang memastikan perayaan Natal berjalan aman dan damai. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nah, ini juga sejalan dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menjelaskan soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut soal penindakan korupsi. Jadi ini Sufmi Dasko ini menyatakan Prabowo ini tidak bermaksud untuk memaafkan koruptor yang sudah ditindak tegas oleh penegak hukum. Seperti apa pernyataannya? Kita simak berikut ini. Jadi itu semacam kemudian himbauan ya, himbauan kepada para himbauan tegas ya? Himbauan tegas lah kepada pegawai di kementerian, di BUMN, pejabatnya gitu loh, untuk kemudian tidak melakukan hal-hal misalnya mengambil uang di kementerian atau di BUMN misalnya begitu, karena itu kan nanti akan ada resiko misalnya pengembalian uang, kemudian pemecatan. Nah,
paling berat itu kemudian ya kalau nggak dimaafin setelah kembali uang dan dipecat, ya itu kemudian diserahkan ke aparat penegak hukum kan begitu. Nah sehingga tindakan preventif itu kan himbauan. Jadi Pak Prabowo itu tidak pernah bermaksud ngomong bahwa memaafkan yang sudah ditindak oleh aparat penegak hukum. Nah itu bukannya Prabowo kalau begitu. Gitu kira-kira. Jadi tetap ditindak secara tegas ya begitu ya, ya Bang Dasko ya. Kita beralih ke Muaro Jambi. Pemirsa, ini ada tim unit reskrim Polsek Sakernan yang berhasil meringkus jaringan sindikat curanmor lintas daerah. Penangkapan berjalan cukup dramatis karena jaringan ini selalu menggunakan senjata api ketika melakukan aksinya. Seperti Anda lihat di layar kaca, tim unit reskrim polisian setempat menemukan lokasi persembunyian ZL 26 tahun yang telah menjadi TO atau target operasi kepolisian tak berkutik saat petugas membekuknya. Diduga ZL ini sebagai aktor utama pelaku serangkaian pencurian sepeda motor di wilayah Muaro Jambi. Dengan bersenjata lengkap, akhirnya polisi berhasil menangkap tersangka ZL di rumah kontrakannya di wilayah Sakernan, Muaro Jambi. Dari tangan tersangka, polisi juga berhasil menemukan 1 unit senjata api rakitan jenis revolver yang disembunyikan tersangka di bawah kasur tempat tidurnya. Tak hanya itu, polisi juga berhasil menggulung 2 orang tersangka lagi berinisial BW 24 tahun dan AS 40 tahun dengan jaringan curanmor yang sama. Ketiga tersangka curanmor tersebut merupakan komplotan yang telah lama meresahkan masyarakat di wilayah Jambi. Dari ketiga pelaku curanmor tersebut, polisi berhasil juga menyita senjata api rakitan, 4 buah sepeda motor sebagai barang bukti hasil curian. Baik pemirsa, langsung saja untuk mengetahui ya penangkapan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari komplotan lintas daerah ini. Bersama kita pagi ini sudah ada Ajun Komisaris Polisi Taroni Zebua, Kapolsek Sakernan, Muaro Jambi. Selamat pagi Pak Kapolsek, mungkin bisa dijelaskan daerah operasi kawanan atau komplotan ini Pak Kapolsek, dan apakah memang juga biasanya dalam melakukan aksinya ini juga kerap menakut-nakuti atau bahkan meletuskan senjata api yang juga biasa dipergunakan? Iya, terima kasih Mas. Jadi pelaku ini sudah diintai lama oleh tim unit reskrim Polsek Sakernan yang berjumlah 3 orang dengan inisial JL, kemudian AS, dan temannya yang satu lagi. Masing-masing memiliki peran sebagai pengintai, kemudian juga sebagai yang menunjukkan posisi-posisi daripada TKP motor, dan peran Jul adalah sebagai eksekutor yang memang spesialis membongkar kendaraan roda 2 seperti itu. Ya Pak Kapolsek, lalu dari hasil penangkapan ini apakah didapatkan keterangan pelaku bahwa ada selama ini korban yang menjadi korban penembakan saat pelaku ini beraksi? Ya, yang bisa kami jelaskan di setiap aksinya memang tersangka JL ini selalu menyiapkan, mempersenjatai dirinya dengan senjata api ilegal jenis revolver, dan itu sering diperlihatkan kepada bakal calon korbannya, sehingga bakal calon korbannya takut kabur dan motor bisa dibawa pergi. Dan bahkan beberapa keterangan saksi yang kami periksa itu saudara JL ini menodongkan senjata sehingga pelaku bisa dengan bebas mengambil motor daripada korban. Seperti itu yang bisa kami jelaskan. Senjata api yang dipergunakan dalam aksinya ini merupakan senjata rakitan ya Pak Kapolsek. Apakah memang diketahui juga ini dia dapatkan dari mana ini? Iya, dapat kami jelaskan, senjata api rakitan ini ditempah sendiri, dibuat sendiri oleh saudara JL dengan kemampuan belajar dari YouTube. Kemudian menyediakan, mengadakan bahan sendiri dari besi-besi tertentu, kemudian jadilah
senjata api jenis revolver yang mirip organik TNI Polri dengan 3 butir peluru yang masih aktif. Seperti itu yang bisa kami jelaskan. Dan TNI ini dibuat di desa Pulau Kayu Aro. Seperti itu. Iya, tapi bahan-bahan material atau spare part dari pembuatan senjata api ini diperoleh dari mana Pak Kapolsek? Apakah secara online atau ada pemasoknya tersendiri? Iya, jadi sepanjang dari pemeriksaan kami, tersangka ini mengadakan sendiri bahan-bahan tersebut di pasar bebas yang memang dia punya rekanan, dan kemudian membentuk sendiri menjadi senjata api yang bisa digunakan untuk melancarkan aksinya dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Jadi di tempat sendiri, di gerinda sendiri besinya, demikian rupa. Jadi modal awalnya tadi ya dari menonton YouTube berulang kali terus-menerus tanpa henti, belajar pelan-pelan sehingga tersangka ini bisa mengkondisikan, membuat senjata api ini seperti bentuk asli, seperti itu yang bisa kami jelaskan. Jadi seperti mirip senjata api organik Polri, seperti itu. Wah, ini perlu juga nih ya, himbauan juga pada konten-konten kreator atau mungkin para vlogger-vlogger gitu ya, untuk tidak lagi mengajarkan seperti itu. Ya, Pak Kapolsek, mungkin terakhir nih, untuk konstruksi hukum yang diterapkan terhadap 3 tersangka ya, dengan ancaman hukumannya juga. Silakan Pak Kapolsek. Ya, tentu tersangka ini diterapkan dengan pasal 363 terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, dan juga Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal. Seperti itu yang bisa kami jelaskan, dengan tuntutan hukuman bisa 10 tahun penjara. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kapolsek Sektor Jambi AKP Taroni Zebua. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pemaafan koruptor dan penerapan denda damai asal koruptor mengembalikan kekayaan yang dikorupsinya menimbulkan pro dan kontra. Tokoh-tokoh agama, iya kan? Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dengan mengatakan jajaran menteri akan mengkaji pengampunan yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Yusril juga menyebut ini bukan hal yang mustahil, mengingat Presiden dapat mengeluarkan kepres yang mencakup amnesti dan abolisi. Pernyataan Yusril kemudian disusul pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menawarkan solusi denda damai untuk koruptor. Sayangnya, pernyataan politisi Partai Gerindra ini juga kurang tepat, karena denda damai yang dimiliki Jaksa Agung hanya untuk tindak pidana ekonomi, seperti kepabeanan atau bea cukai, bukan untuk korupsi. Tim TV One mengabarkan. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Ya pemirsa, untuk membahas terkait dengan hal ini, kami sudah bergabung via Zoom dengan Prof. Edward Omar Sharif Yarich, Wakil Menteri Hukum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Pak Wamen. Waalaikumsalam, Mas Arief, Mbak Mala. Ya,
Pak Wamen, kita ingin tahu nih, mungkin bisa memberikan pemahaman yang betul terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu nih, agar publik tidak berspekulasi lagi. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto tentang ingin mengampuni atau mungkin yang telah diklarifikasi setelah itu bahwa meminta para koruptor untuk bertobat, tapi kembalikan dulu uang hasil curian. Uang hasil curian. Ya, ini pemahaman yang betul seperti apa, Pak Wamen? Ya, begini. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan statement Presiden. Bahwa statement Presiden itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat hukum pidana menjadi permisif terhadap koruptor. Statement Presiden itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Kita harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas, bahwa paradigma hukum pidana modern itu sudah tidak lagi hanya berorientasi pada keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Tetapi paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal, dia berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Statement Bapak Presiden bahwa koruptor itu ketika dia mengembalikan uang akan dimaafkan, ini harus dimaknai sebagai wujud keadilan restoratif, memulihkan perekonomian negara atau keuangan negara yang dicuri, tetapi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan keadilan korektif. Maksudnya apa? Ketika uang itu dikembalikan, ya proses hukum tetap berjalan. Jadi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memaafkan mereka yang telah diproses hukum, mereka yang sementara diproses hukum, atau mereka yang akan menjalani proses hukum. Jadi statement Presiden ini dalam konteks keadilan restoratif, tetapi tidak mengesampingkan keadilan korektif, bahwa proses hukum tetap berjalan. Bahwa nanti apakah akan meringankan pidana yang dijatuhkan karena yang bersangkutan telah mengembalikan, itu semua sesungguhnya dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Sebenarnya ini pun sejalan dengan konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, bahwa pemberantasan korupsi itu salah satu tujuannya adalah untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai asset recovery. Artinya apa? Tidak hanya follow the suspect, tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga follow the money, mengejar uangnya, mengejar uang yang dicuri. Ini yang harus kita pahami dari statement Presiden. Jadi sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, apalagi membuat hukum pidana permisif terhadap para koruptor. Itu makna dari statement Presiden ketika beliau berada di Kairo, Mesir. Ya, berarti Pak Wamen, mungkin ini bisa menunjukkan bahwa arah kebijakan hukum pemerintahan saat ini lebih menekankan kepada penegakan yang restoratif, begitu ya Pak Wamen? Penegakan hukum berorientasi pada 3 keadilan yang tadi saya katakan. Tidak hanya melulu restoratif, tetapi juga keadilan korektif. Tidak hanya melulu korektif, tetapi juga restoratif. Artinya, kedua-duanya berjalan seimbang dan seiring. Pelakunya kita proses, uangnya dikembalikan, bisa memulihkan perekonomian dan keuangan negara. Jadi, tidak yang satu lebih dominan dari yang lain. Kedua-duanya berjalan, beriring, dan bersama. Oke, artinya proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap berjalan ya. Jadi tidak ada istilahnya mengenyampingkan atau mengabaikan proses hukumnya sendiri. Nah, apakah ini juga berlaku bagi mereka-mereka yang mungkin juga berpotensi mendapatkan hak-hak seperti amnesti, abolisi seperti itu, Pak Wamen? Begini, kita harus pisahkan yang namanya gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak Presiden yang diatur dalam konstitusi.
Tetapi penggunaan hak itu juga meminta konfirmasi. Dalam hal gerasi, Presiden akan meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam hal amnesti, Presiden akan meminta pertimbangan dari DPR. Demikian juga dengan abolisi. Jadi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk kemudian memberikan amnesti atau ampunan terhadap para koruptor. Sekali lagi, statement Presiden harus dimaknai dalam konteks keadilan restoratif, yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah diambil oleh para koruptor, tetapi tidak meniadakan keadilan korektif dalam pengertian proses hukum itu tetap berjalan. Ya, Pak Wamen, mungkin ini sekaligus menanggapi pernyataan dari Prof. Mahfud MD, jika memang tujuannya adalah pemulihan hasil atau aset hasil korupsi, kenapa tidak didorong RUU perampasan aset ini agar bisa lebih cepat nih pengembalian aset negara? Ya. Begini, ketika kita berbicara mengenai RUU perampasan aset, yang pertama kita harus koreksi. Kalau kita mau betul-betul merujuk kepada United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dia tidak menggunakan istilah perampasan aset, tetapi aset recovery, yaitu pemulihan aset. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai perampasan aset dalam sistem hukum kita itu dikenal, tetapi baru sebatas apa yang kita sebut dengan istilah conviction based forfeiture. Artinya apa? Perampasan aset itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebenarnya hal yang baru di dalam RUU perampasan aset itu adalah terkait perampasan aset yang tidak diikuti oleh proses pidana. Ini menjadi hal yang baru, tetapi selama ini yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang dilakukan oleh kepolisian, itu adalah juga perampasan aset, tetapi kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kita mendorong RUU perampasan aset ini harus dikaji secara komprehensif. Mengapa demikian? Kita kembali kepada tujuan dari Konvensi PBB mengenai anti korupsi, bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara efisien dan efektif. Perampasan aset atau pemulihan aset ini akan didorong bersama-sama dengan satu RUU mengenai pembatasan penggunaan atau transaksi uang kartal, dan yang kedua ini adalah terkait pembiayaan partai politik oleh negara. Kalau kita bisa mendorong ketiga RUU ini untuk disahkan secara bersamaan sebagai satu paket undang-undang dalam konteks pemberantasan korupsi, insya Allah kita dapat meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi, dan saya kira IPK atau indeks persepsi korupsi kita akan naik dan membaik. Oke, Prof, satu hal juga saya ingin minta konfirmasi juga ke Prof. Masih juga merelate ke pernyataan Prof Mahfud MD juga. Berhati-hati juga ya dalam memberikan pengampunan sebagaimana yang dimaksud oleh Presiden Prabowo begitu. Karena ini juga bisa dijerat juga dengan pasal 55 KUHP ini, Prof ya. Kita minta tanggapan Prof, tapi usai jeda, Prof. Kita jeda dulu, kita rehat dulu. Kami akan kembali untuk mendengarkan jawaban dari Prof Edi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan lagi di dialog kita yang sempat terputus tadi, masih bersama dengan Wamen KUM RI, Prof Edward Omar Syarif Hiarij. Pak Wamen, mengenai pertanyaan saya tadi, apakah memang juga Presiden ini bisa dikenakan pasal bila memang melakukan pengampunan begitu ya, terkait dengan kasus tindak pidana korupsi? Ya, begini, kalau kita memahami hukum pidana secara kafah, secara benar, secara utuh, doktrin pidana mengajarkan kepada kita yang namanya pasal 55 KUHP tentang penyertaan atau deal naming, pada hakikatnya adalah twee of mere verenigde personen to commit the crime. Dua orang atau lebih bersama-sama dan bersekutu untuk melakukan kejahatan. Di sini ada yang kita sebut dengan istilah
double offset atau dua kesengajaan. Kesengajaan pertama adalah ada meeting of mind untuk melakukan kejahatan, dan yang kedua ada kerjasama yang nyata. Yang satu adalah subjektifnya penyertaan, dan yang kedua adalah objektif penyertaan. Ini tidak dapat dikatakan bahwa ketika Presiden akan memberikan pengampunan bisa dijerat dengan pasal 55. Ini jauh sekali. Mengapa? Satu, ini ketika berbicara mengenai pengampunan, berbicara mengenai amnesti, berbicara mengenai grasi, ini adalah hak konstitusional Presiden. Sementara pasal 55 ini adalah mereka yang dapat dianggap pelaku kejahatan dalam konteks penyertaan. Jadi terlalu jauh ketika menghubungkan antara pengampunan yang akan diberikan oleh Presiden dengan penyertaan dalam pasal 55. Tegasnya, Presiden tidak bisa dijerat dengan pasal 55 lantaran hanya memberikan pengampunan dalam konteks amnesti, grasi maupun abolisi. Demikian. Ya Pak Wamen, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa masyarakat harap bersabar terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah karena beliau ini bukan Nabi Musa, bukan Nabi Sulaiman. Tapi mungkin kita bisa sedikit meminta apa sebenarnya yang saat ini dikaji oleh pemerintah terkait dengan penanganan korupsi di Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto ini, dan memastikan bahwa penanganannya ini tidak tebang pilih, karena kalau mungkin Pak Wamen memantau baru-baru ini ramai di publik soal penetapan hukuman koruptor yang dianggap sangat ringan, begitu Pak? Gini, ketika kita berbicara mengenai bagaimana visi dan misi Presiden dalam pemberantasan korupsi, itu sebenarnya tercantum dalam Asta Cita, poin ke-7, bagaimana memberantas korupsi secara efisien dan efektif. Bahwa ke depan melakukan revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Mengapa? Sejak kita melakukan ratifikasi terhadap konvensi PBB dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sebenarnya di situ ada perintah bahwa paling lambat 1 tahun setelah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, state party atau negara peserta wajib menyesuaikan undang-undang nasional dengan konvensi tersebut. Ini sudah lebih dari sekian belas tahun ya, dari tahun 2006 sampai dengan sekarang tahun 2024 itu sudah 18 tahun. Ini sesegera kita memang harus melakukan revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun harus dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu kita lihat bahwa revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memang dia masuk di dalam jangka menengah terkait dengan sekian banyak undang-undang yang harus kita lakukan revisi. Bahwa penanganan korupsi dilakukan secara efisien dan efektif, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung maupun oleh kepolisian, ini tidak lagi hanya follow the suspect tetapi juga follow the money. Bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan terlalu ringan kepada para koruptor, ini kita kembalikan kepada pertimbangan hakim. Ini masuk dalam ranah yudikatif yang harus dilihat ketika kita berbicara soal pemberantasan korupsi dalam konteks pemerintah, dalam konteks eksekutif, bagaimana tuntutan penuntut umum dan putusan pengadilan. Saya lihat dalam kasus terakhir dan jaksa seketika menyatakan banding itu dalam kasus korupsi timah ya, karena tuntutan jaksa begitu tinggi tetapi kemudian putusan pengadilan jauh di bawah tuntutan jaksa. Sebenarnya parameter apakah pemerintah itu serius dalam pemberantasan korupsi jangan dilihat pada putusan pengadilan, karena putusan pengadilan itu ada pada ranah yudikatif, tetapi lihat dan cermat betul bagaimana tuntutan jaksa. Saya kira dalam berbagai kasus korupsi tuntutan jaksa itu tidak main-main, selalu pada maksimal ancaman pidana yang ada di dalam undang-undang, bahwa kemudian pidana yang dijatuhkan lebih ringan itu dikembalikan kepada pertimbangan hakim, dan pertimbangan hakim tentunya ada pada ranah yudikatif, bukan pada ranah eksekutif. Baik Pak Wamen, terima kasih atas waktunya pagi ini di tengah kesibukan Anda dan aktivitas Anda pada pagi hari ini. Profesor Edward Omad Syarif Hyaritz, selamat beraktivitas, selamat bertugas kembali.
Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Nah, kalau gitu saya ingin langsung nih mendengarkan juga Prof. Muzakir yang juga sudah hadir di studio bersama dengan Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina dan Guru Besar Hukum Pidana UI Yogyakarta. Prof. Muzakir, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen, termasuk juga Pak Prof. Muzakir juga sudah mendengar pernyataan Prabowo di perayaan Natal bersama. Catatan Anda apa dari pernyataan Prabowo ini? Ini saya akan membacanya dari aspek non-hukum lebih dahulu ya. Oke. Kalau sekarang gempita orang memberantas korupsi dan sebagainya itu, tiba-tiba korupsi diampuni. Ini ada apa? Sudah dijelaskan tadi kan oleh Pak Wamen. Iya, maksudnya begini, ini secara publik harus dibaca juga. Publik akan membacanya apa? Iya. Ini memang korupsi sekarang itu sudah mulai luar biasa yang dia presiden pun harus mengampuni. Berarti mengampuni ini jangan sampai diterjemahkan oleh masyarakat. Oh, berarti angkat tangan dia. Gitu. Jangan sampai itu. Meskipun ada pernyataan Pak Prabowo, enak aja katanya begitu. Lah enak saja sebelumnya udah ngomong pengampuni, akan diampuni gitu. Kata ampuni ini yang menjadi masalah gitu. Jadi kalau diampuni ini kayak menyampingkan kasusnya ya, gitu kesan. Istilah bahasanya begini lah. Kalau yang dihadapi ternyata kompleks sekali. Entah itu di mana kompleksnya, mungkin kalau nanti dibahas lebih bagus. Sehingga harus melahirkan kata-kata itu gitu. Walaupun diralat ya. Kalau publik sudah ngomong diralat itu kan repot kita menafsirkan. Publik sudah ngerti, oh mau diampuni koruptor ya. Lah kalau gitu kejahatan-kejahatan extraordinary crime yang lain juga dong. Terorisme, kejahatan hak asasi manusia, narkoba, TPPU. Jadi sama dong nanti diampuni juga dong gitu. Dan yang kedua ini menjadi pertanyaan akademik ya. Yang diampuni itu koruptor yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Lah koruptor itu pasal yang lain yang banyak itu adalah yang tidak melahirkan kerugian negara. Suap itu mungkin bertriliun-triliun ya, tapi mengembalikannya apa? Ini bukan kerugian negara. Ini bermasalah juga. Nah, bagaimana kalau orang nyuap akhirnya dapat izin konsesi tanah itu, sewa tanah itu adalah 90 tahun. Suapnya mungkin cuma berapa, 1 M misalnya begitu. Dikembaliin, tapi 9 tahun nggak akan kembali kan? Itu prosedur hukum yang sudah terbit. Jadi masalah. Masalah gitu. Jadi kalau itu mau dikembalikan, ya itu dicabut dong izinnya. Karena izinnya terbit karena ada suap. Suapnya nggak dikembaliin karena bukan kerugian negara. Yang rugi negara adalah izinnya terbit tadi. Itu lebih besar daripada sekedarnya mengampuni dan sebagainya. Enggak. Jadi bukan kembalikan itu maksudnya. Mengembalikan juga mengembalikan aset negara yang izinnya diberikan karena suap. Baik, berarti tidak sembarangan juga aset negara itu diminta. Itulah makanya perspektifnya itu tadi jangan sampai kata ampunan itu berhenti seperti itu. Mestinya harus dilihat komprehensif bahwa kalau ampunan dalam bentuk ini seperti ini, kalau dalam bentuk ini seperti mungkin kalau sudah izin itu karena suap, izinnya dicabut. Kan bagus sekali. Oke, baik. Mas Umam juga kita minta juga tanggapannya ya. Tadi Prof. Muzakir sudah men-spill sedikit tuh. Yang sebelumnya pernyataannya begini, yang sekarang jadi pernyataannya begitu. Dari aspek politik ya, Mas Umam ya. Usai jeda, kita akan jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saatnya kita ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana sih Anda melihat dari konteks politik tentang apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengenai adanya wacana pengampunan terhadap koruptor yang kemudian diklarifikasi bahwa dia hanya meminta para koruptor ini bertobat? Ya, pertama bahwa klarifikasi ini disampaikan itu menegaskan bahwa memang ada damage control yang harus dilakukan. Artinya bahwa statement yang dilakukan tanggal 19 Desember kemarin itu menghadirkan sebuah situasi yang tampaknya memang kemudian mengusik di lingkar internal kekuasaan. Karena bagaimanapun juga itu terkait dengan public trust, itu terkait dengan kepercayaan publik secara umum terhadap pemerintahan. Dan di fase awal pemerintahan seringkali itu dinamika dan juga turbulensinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kemudian Pak Presiden menyampaikan, meskipun di fase awal ya, statementnya itu kan ada kata mungkin, mungkin dimaafkan. Itu kan sifatnya kan conditional sentence. Di Kairo ya? Pengandaian, di Kairo. Nah, tetapi kemudian dalam konteks perspektif hukum itu kan bisa interpretasinya kemana-mana. Dan ternyata ditanggapi secara beragam dan di lingkup internal pemerintahan tampaknya juga cara menanggapinya itu juga sporadis. Menko menanggapi dengan cukup serius, bahkan yang tadi disampaikan Mbak Mala, perspektif yang disampaikan oleh Menteri Hukum sendiri ternyata agak misleading dengan skema denda damai yang sebenarnya tidak cocok misalnya itu untuk tidak pidana korupsi misalnya. Nah, ini yang kemudian menegaskan ada
fase yang perlu dievaluasi secara serius di fase awal pemerintahan ini terkait dengan komunikasi publik pemerintahan. Jangan sampai kemudian nanti muncul statement apa, kemudian masing-masing elemen di dalam pemerintahan berbeda pendapat, berbeda pandangan, dan akhirnya kemudian memunculkan riak-riak yang justru menghadirkan public distrust atau ya hal-hal yang tidak begitu produktif terhadap masyarakat. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati. Meskipun statement kemarin begitu di acara puncak perayaan Natal Nasional mencoba untuk diklarifikasi. Tadi disampaikan oleh Prof. Muzakir bahwa kalaupun konteksnya itu adalah bentuk moral calling untuk bertaubat dan sebagainya, proses penobatan itu kan cukup panjang. Dalam perspektif hukum itu kan tentu harus melewati proses yang sudah ditentukan gitu ya. Maka ini harus dikawal dengan baik. Karena bagaimanapun juga korupsi dalam situasi post reform itu, pasca reformasi itu betul-betul dianggap sebagai extraordinary crime. Kalau misal kemudian dalam proses penyidikannya, dalam proses penghukumannya, kemudian dibuat semacam negotiable, saya pikir ini akan memberikan makna yang justru akan mendegradasi kredibilitas pemerintahan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus dijaga oleh pemerintah. Karena kalau misal tidak, saya pikir bisa kemana-mana. Dan yang kedua, Mas, ini yang agak unik. Tadi saya mencoba mencermati betul statement dari Pak Wamen ya. Berkali-kali disampaikan bahwa dalam konteks klarifikasi hukum, tadi sudah disampaikan. Tetapi ada satu poin yang tadi disampaikan terkait dengan konteks kerugian negara. Nah, konteks itu tampaknya menjadi hal yang menjadi pemikiran di internal pemerintahan, karena tampaknya pemerintah sendiri juga sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja gitu. Tidak baik-baik saja, terutama terkait dengan konteks keuangan negara. Karena bagaimanapun juga ini kan ada rangkaian ini. PPN 12%, kemudian pengampunan koruptor dengan skema mengembalikan, meskipun bahasanya tadi bisa aset recovery, kemudian konteks perampasan aset dan sebagainya. Tapi tampaknya memang Presiden betul-betul harus di-backup betul bagaimana kemudian program-program yang sudah dikampanyekan, sudah dijanjikan, tetapi pendanaan negara memang sedang kurang baik-baik saja, sehingga kemudian ini yang tampaknya menjadi sumber dari ide-ide yang barangkali belum matang ini, tapi kemudian dilontarkan sehingga kemudian riak-riak itu berkembang di masyarakat. Nah, oleh karena itu yang menjadi evaluasi ke depan ya, kalaupun ada situasi, maka kemudian apa alternatif-alternatif idenya digodok dengan baik di internal, dibahas dengan baik dengan stakeholders terkait. Kalau misal kemudian sudah lumayan matang, kalau misal bahasa teman-teman itu, panggil teman-teman itu misalnya dari Mas Arief, teman-teman media, sebagai devil advocate untuk men-challenge tuh kebijakan itu. Apakah memang kebijakan itu cukup rasional, relevan, acceptable? Kalau misal kemudian itu layak untuk kemudian dimunculkan, baru kemudian dirilis ke publik. Dari Pabla, ini belum matang, belum clear, dilempar ke publik yang ada. Artinya tata kelola menafsirkan pernyataan presiden ini yang menjadi catatan penting ya. Saya pikir itu yang buat pembantu-pembantu presiden begitu ya. Pembantu presiden termasuk juga bagaimana tim dari para pembantu presiden memberikan masukan kepada presiden supaya kemudian hal-hal seperti ini bisa termitigasi cepat dengan baik dan kemudian tidak muncul statement-statement yang multi-interpretable dan impact nanti ke public trust dan juga kredibilitas pemerintah. Jadi pemerintah sekarang harus bagaimana, Mas, untuk memastikan tidak ada distrust dari masyarakat akibat dari sporadisnya reaksi dari menteri-menteri? Kalau dalam konteks memaafkan koruptor ini, kemudian muncul berkembang public discussion ya. Saya pikir ini menjadi momentum yang sangat baik bagi pemerintah, terutama bagi Pak Presiden Prabowo, untuk menegaskan apa strategi pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum. Yang disampaikan beliau sudah cukup banyak statement-statement terkait dengan itu, tapi yang clear strateginya apa? Misalnya, tetapkan 3 atau 4 atau 5 prioritas strategis wilayah apa saja yang mau digarap dalam pencegahan. Karena kalau misal kemudian tidak dilakukan itu, misalnya sektor-sektornya tidak ditetapkan, ini bisa kemana-mana. Yang ada akhirnya yang penting nangkap, big name, big money, big power, udah jadi pemberitaan. Tetapi dalam konteks pencegahan, dalam konteks skala yang bisa menghadirkan
kerugian negara yang lebih besar itu tidak tertangani dengan baik. Nah, itu yang harus dilakukan pemerintah. Prof. Muzakir, pertanyaan yang sama ke Prof. Muzakir kalau gitu, Prof. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan agar tidak ada lagi dibilang kekisruhankah atau mungkin kesalah tafsirkah dari pernyataan Presiden bagi para pembantu-pembantunya? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum, terutama tindak pidana korupsi, memberantas tindak pidana korupsi? Ya, ada satu hal yang mungkin catatan saya dalam konteks ini, kalau teori saya berdasarkan mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau pemegang kekuasaan kehakiman itu ada dua. Satu, pemegang kekuasaan itu ada di wilayah eksekutif yang memang itu tugasnya, yudikatif ya. Itu hakim, pengadilan dan seterusnya. Itu benar-benar dijamin, di situ dikatakan pasal 24 ayat 1 itu merdeka dari kekuasaan manapun. Merdeka itu artinya seperti kita merdeka itu tak ada orang yang lembaga manapun, negara manapun yang bisa melakukan intervensi. Kalau itu di wilayah eksekutif itu dalam proses penyidikan dan juga penuntutan itu juga merdeka dari kekuasaan manapun. Atasan tidak boleh mendikte dia, karena itu memegang kekuasaan eksekutif, memegang kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, ya. Utamanya dalam wilayah yudikatif itu. Nah, sekarang pertanyaannya harus dievaluasi. Sekarang ada nggak paket-paket supaya orang itu dijadikan target dan sebagainya itu? Kalau masih ada, berarti kata-kata penegakan hukum dimulai barang siapa. Ini teori lama yang nggak boleh dipakai. Teori balas dendam itu. Sekarang pemegang kekuasaan itu harus, terutama dalam wilayah eksekutif, penyidik itu memegangnya adalah perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana. Baru terakhir adalah itu siapa yang melakukan. Jadi ini berbeda dua hal. Dari sisi filsafat hukum pidana berbeda. Kalau temanya adalah siapanya lebih dulu, nah, itu menunjukkan target seseorang. Dan target seseorang itu efek filsafat dari balas dendam. Nah, kalau kita ganti menjadi perbuatan mana yang itu terlibat dalam satu ini sebagai tindak pidana korupsi, nanti begitu nunjuk orang itu tutup mata, siapa saja yang terlibat itu masukkan semuanya. Saya kira itu bagus sekali gitu ya. Jadi jangan melihatnya jangan orang dulu ya. Kalau orang itu kan ini jabatannya apa akan ditunjuk di situ. Kalau perbuatannya siapapun libas, maka orang itu ngikutinya gitu. Iya, korupsi ini kan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, Prof. Dalam konteks hukum pidana, bagaimana sebenarnya perlakuan yang seharusnya dilakukan terhadap koruptor? Jadi begini, ya mau apapun itu kejahatan biasa, mau kejahatan luar biasa, perlakuan tetap harus menghargai hak asasi manusia. Hak-hak seseorang yang sudah diatur harus tetap dihargai. Cuma yang menjadi masalah tadi sudah saya sebutkan, teknik proses penyidikannya itu loh. Harus diubah, paradigma berpikirnya berubah. Kita itu menegakkan tindak pidana, bukan menegakkan orang. Kalau menegakkan tindak pidana, tutup di orangnya. Maka kalau sudah selesai perbuatan pidananya, dideskripsikan semua sudah selesai, tinggal bertanya, ini siapa yang berbuat? Perbuatan siapa yang menimbulkan akibat? Kalau itu korupsi kerugian negara, yang menimbulkan kerugian siapa? Kan enak sekali ya. Jadi kalau itu satu, ambil satu. Kalau 10, ambil 10. Ya. Tapi kalau dari awalnya perbuatan pejabat ini menimbulkan kerugian negara atau tidak, itu terus yang dilakukan orang-orang itu. Sementara yang 2, 3, 4, 5 yang 2, 3, 4, 5 itu nggak masuk di dalamnya karena diawali dari barang siapa atau setiap orang. Kalau itu dilakukan, bisakah? Nah, ini kita berandai-andai ini, Prof. Bisakah negara kemudian mengambil keuntungan, bukan keuntungan, mengambil manfaat dengan sebagaimana tadi ada uang yang dikembalikan kepada negara tadi begitu. Jadi uang dikembalikan negara itu harus bagian akhir ya. Jadi jangan bagian pertama. Kalau bagian pertama nanti penyidik itu hanya mengumpulkan uangnya saja. Bagian akhir. Dari akibat perbuatan itu kerugiannya apa saja. Baru terakhir. Kerugian itu harus cocok dalam konteks pidana. Jangan sampai tiba-tiba kerugian itu karena apa? Karena negara rugi. Ruginya karena apa? Rugi itu bisa karena perdata, karena administrasi, karena pidana. Nah, repot juga kalau kami mendukung tindak pidana korupsi, tapi ini kredit macet dikorupsikan. Bingung kita, kredit macet itu bukan korupsi. Selesaikan berdasarkan hukum, berdasarkan kredit macet itu hukumnya apa di dalam konteks itu. Uang kembali dengan mekanisme kredit macet itu. Tapi kalau kredit macet dikorupsikan, kita bingung.
tiba-tiba orang mengatakan bahwa ini kredit macet, oh itu korupsi, kerugiannya kembaliin gitu. Kembaliin. Akhirnya bingung juga. Dia sudah menyetor, apa sebut saja itu menjaminkan harta kekayaannya. Tiba-tiba disita, digeser kepada pidana. Bukankah salah? Oh, salah kalau menurut saya salah. Jadi menegakkan korupsi cara yang salah ya salah juga gitu. Jadi itu yang membuat kita harus hati-hati dalam satu konteks ini ya. Kalau misalnya berbicara tindak pidana korupsi, buanglah itu anasir politik macam-macam yang melatar belakanginya, murni dia adalah perbuatannya. Nah, saya juga sama juga menyampaikan begitu. Kalau ingin memberantas korupsi, orangnya harus bersih dulu dong. Harus bersih. Tak ada anasir-anasir dia terlibat langsung maupun tidak langsung terlibat korupsi. Nah, kalau menurut saya untuk tadi supaya efisien, Pak Presiden cobalah renungkan kembali yang diangkat itu menteri-menteri itu sudah bersih dari korupsi atau belum gitu. Tapi kalau menteri-menteri belum bersih dari korupsi minta maaf Pak. Yang ditudung orang lain juga. Lah itu kok tidak? Repot juga kita. Jadi dari itu yang pertama. Nanti kalau itu sudah benar, kalau itu sudah bersih, sudah kabinetnya sudah bersih gitu, rakyat akan sami'na wa ta'na. Takut karena semuanya diberantas semuanya. Tapi kalau tidak minta maaf. Kenapa kami dulu? Kenapa tidak lain dulu? Kira-kira begitu. Mungkin kita ke Mas Umam ya, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Zakir. Mungkin dari menarik tuh. Yang di dalamnya dulu nih harus bersih. Ini penting Prof. Zakir untuk menyampaikan yang mana itu yang kotor. Tapi begini, ini pesan yang cukup penting ya. Kita belajar Mbak dari beberapa negara yang dianggap menjadi negara yang cukup berhasil melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Singapura, Korea Selatan, termasuk Hong Kong ya, sekarang menjadi bagian teritorial dari China. Kalau misal berdasarkan riset 30-an tahun dilakukan oleh Profesor John Kwa, inti dari keberhasilan negara-negara itu terletak pada political will of the top political leader. Top political leader itu kalau misal di sana Perdana Menteri atau Gubernur Jenderal ya, kalau misal dulu di Hong Kong, maka kemudian dalam konteks di Indonesia memang lagi-lagi presiden. Karena presiden dengan sistem presidensial itu memiliki sistem kekuasaan yang sangat besar. Memang dia tidak bisa mengintervensi di wilayah yudikatif, tetapi kemauan tadi, political will untuk kemudian menata sistem, memperbaiki sistem, supaya kemudian tidak ada kerugian 300 triliun, kemudian vonisnya 6,5 tahun. Tadi yang disidik, digambar tadi terlihat sudah senyum-senyum. Jangan-jangan juga sudah tahu itu vonisnya akan berapa. Nah ini yang kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. Maka korupsi itu bukan semata-mata sebagai sebuah kejahatan finansial. Ini juga elemen yang merusak integriti, merusak keadaban, merusak keadilan dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian harus ditangkap dengan baik oleh Pak Presiden, dan sikap tegas dari Presiden itu akan memberikan sinyal yang sangat positif kepada para penegak hukum. Kalau misal kemudian Pak Presiden menyampaikan sesuatu, tapi kemudian interpretasinya dibawa kemana-mana misalnya, saya pikir itu juga berpotensi misalnya melemahkan bagaimana kemudian efektivitas dan juga bagaimana keberanian dari para penegak hukum. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, political will of the top political leader ini harus diterjemahkan dengan baik. Pada ranah apa? KPK diperkuat, kejaksaan diperkuat, kepolisian diperkuat. Fokusnya apa? Sektor prioritas yang mau ditata apa saja dalam 5 tahun ke depan. Yang kemudian efek terhadap masyarakat itu langsung kena. Misalnya sektor pangan, sektor politik pemerintahan, sektor infrastruktur, sektor energi misalnya. Energi, kalau misalnya tadi disampaikan Prof. Zakir, kemana-mana ini. Dan ini melibatkan semuanya, big name, big power, big money. Kalau misal Pak Presiden, Pak Prabowo yang saya pikir dalam beberapa statement dan juga bukunya ya, Paradoks Indonesia, menyampaikan bahwa komitmen terhadap penegakan hukum adalah mutlak, dan ini bisa diterjemahkan dengan baik. Saya pikir 5 tahun ke depan, meskipun kondisi ekonominya saat ini negara kurang baik-baik saja, tapi kalau misal penataan secara fundamental itu bisa dilakukan, saya pikir ini bisa menjadi transisi yang cukup baik dalam konteks menghadirkan good governance ke depan, tata kelola pemerintahan yang baik ke depan. Nah, saya pikir Presiden harus semakin firm, sebaiknya juga para pembantunya juga memberikan insight, input yang juga lebih confirm, lebih kuat, supaya kemudian interpretasi tidak kemana-mana, dan para penegak hukum juga istilah semakin menarik, yakin. Mas Umam, top of the top political will of the top political leader.
Itu istilah yang sangat baik. Jangan harus dilakukan. Jangan dulu berpikir kalau Prof. Muzaki, jangan dulu berpikir uangnya dulu begitu ya. Perkuat dulu elemen-elemen penegak hukumnya, baru nanti kalau misalnya memang hilirnya ada potensi ya bisa memperkuat keuangan negara, yaitu mungkin adalah bonusnya seperti itu ya. Agar terima kasih. Keadilan juga terpenuhi begitu ya, Prof. Terima kasih Mas Umar, terima kasih Prof. Muzaki, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih. Bukan ingin mendahului tapi selamat tahun baru. Itu yang baru. Iya, karena sesaat lagi usai jeda kita mau bahas tentang libur tahun baru. Itu dia. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Pemirsa, 2 hari jelang tahun baru, Bandara Soekarno-Hatta terpantau sudah tidaklah terlalu ramai. Hal ini disebabkan rata-rata penumpang sudah berada di kampung halaman ataupun juga di destinasi wisata yang akan mereka tuju. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat prediksi pergerakan penumpang pada hari Senin ini sebanyak 138.000 orang yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Prediksi pergerakan pesawat juga hanya melayani kurang lebih 994 penerbangan, baik itu domestik maupun internasional. Untuk kota favorit di domestik masih didominasi kota-kota besar seperti Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Untuk rute internasional, Malaysia, Singapura, Jeddah, Korea, dan juga Jepang yang tentu menjadi destinasi negara favorit. Ini cukup agak edan saya kalau ngelihat iklan-iklan maskapai di media sosial. Promo-promo ya. Jadi ada maskapai Singapura yang warna kuning ya. Itu masa ke Singapura 411.000 gitu loh. Gimana tidak tergiur? Tidak tergiur. Untuk berlibur ya. Iya. Ya, untuk memantau bagaimana. Lebih mahal bikin paspor 1 juta daripada beli tiketnya loh ya. Gitu. Lebih mahal ke Makassar. Lebih mahal ke Makassar. Ya pemirsa, untuk memantau bagaimana pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dan juga di Stasiun Senen, Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kami, ada Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta dan juga ada Kristanti Yosefa di Stasiun Pasar Senen. Pertama kita akan memantau bagaimana kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, apakah per hari ini masih ramai warga Jakarta yang menggunakan pesawat menuju ke tujuan-tujuan destinasi favorit di sana? Ya. Baik, Andi Kumala, Arif Fadil, serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sangat betul, kondisi Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai kembali normal dan dapat dilihat di belakang saya, antrian tidak cukup terlihat karena memang sudah lenggang dan ini memang untuk hari ini diperkirakan ada sekitar 130.000 pergerakan penumpang, yang mana pergerakan pesawat mencapai 954.000. Yang menarik, Arif Fadil serta Andi Kumala, memang untuk setelah libur Natal itu terjadi peningkatan jumlah penumpang untuk tujuan luar negeri, di mana memang pada hari ini saja diperkirakan pergerakan penumpang memang didominasi oleh penumpang yang ingin berlibur ke luar negeri. Untuk itu, imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mencatat pada periode Nataru tahun ini terjadi peningkatan 12% tepatnya, yaitu naik menjadi sekitar 5,3 juta penumpang yang bergerak ke luar negeri, karena sebelumnya pada 2023 itu terdapat 4,5 juta. Namun begitu, memang Arif Fadil, dengan diiringnya ada kebijakan pemerintah terkait dengan adanya stimulus penurunan harga tiket 10%, hal itu memicu banyak masyarakat yang ingin pergi menggunakan moda transportasi udara. Hari ini seiring dengan terjadi peningkatan jika dibanding tahun lalu. Dan untuk memenuhi kenyamanan serta keamanan, pihak Polresta Bandara bekerjasama dengan TNI dan Aviation Security mendirikan 5 posko, di mana terdapat 3 posko utama serta 2 posko pelayanan. Kali ini untuk Nataru di Bandara Soekarno-Hatta berjalan lancar. Demikian Andi Kumala serta Arif Fadil. Baik, Rusdi Muslim, kita bergeser ya. Kalau tadi moda transportasi penerbangan lebih banyak hari ini dan mungkin sampai besok kali ya Mal ya, yang akan melakukan destinasi internasional, wisata internasional. Bagaimana dengan Pasar Senen, moda transportasi kereta ini? Silakan laporan Anda.
Ya baik, Andi Kumala, Arif Fadil dan juga pemirsa, situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta di H+5 pasca perayaan Natal 2024 ini memang sudah tampak adanya arus balik yang terjadi di mana para penumpang ini datang dari luar kota menuju Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sampai sejauh ini sudah ada sekitar 369.000 penumpang yang datang ke Jakarta, pemirsa, khususnya di wilayah Daob 1 Jakarta sampai pada hari ini tanggal 30 Desember 2024. Memang pemirsa, ramainya penumpang pada hari ini didominasi oleh para penumpang yang datang dari luar. Kendati demikian, bagi para penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini menuju ke kota-kota lainnya, ini memang juga masih banyak dibanding dengan hari-hari biasanya. Namun lebih banyak atau didominasi ini oleh para penumpang yang datang dari luar kota menuju ke Jakarta. Kalau kita bicara mengenai masa angkut Nataru mulai dari tanggal 19 Desember sampai sejauh ini, pemirsa, sudah ada sekitar 796.000 penumpang yang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daob 1 Jakarta, di mana rinciannya adalah sekitar 426.000 penumpang yang melakukan keberangkatan dan sekitar 369.000 penumpang yang datang di arus balik kali ini. Dan pemirsa, angka ini juga masih dapat berubah, diperkirakan masih akan terus meningkat, mengingat memang masa angkutan Nataru ini masih akan terus berlangsung sampai tanggal 5 Januari 2025 nanti. Sementara itu, Andi Kumala, Arif Fadil dan juga pemirsa, kalau kita bicara arus mudik kemarin di Nataru ini, pemirsa, memang tingkat okupansi atau tingkat pembelian tiket dari tiket yang kapasitas tiket yang tersedia ini paling banyak terjadi pada tanggal 24 Desember kemarin, di mana sekitar 44.000 penumpang yang berangkat dari Jakarta menuju ke kota-kota lainnya. Namun untuk arus balik sendiri atau arus kedatangan penumpang dari luar Jakarta menuju ke Jakarta ini paling banyak terjadi pada tanggal 29 Desember kemarin, di mana sekitar 42.000 penumpang datang di wilayah Daob 1 Jakarta. Nah, khususnya untuk tanggal 30 Desember sendiri, pemirsa, ini sekitar 16.000 penumpang diperkirakan akan berangkat khususnya dari Stasiun Pasar Senen menuju ke kota-kota di luar Jakarta. Dan untuk kedatangan sendiri, pemirsa, diperkirakan 39.000 penumpang akan datang khususnya di Stasiun Pasar Senen, dan angka ini juga masih dapat meningkat atau masih dapat berubah mengingat hari masih berjalan dan para penumpang atau para masyarakat ini masih dapat membeli tiket yang tersedia di kanal resmi milik KAI. Ada sejumlah tanggal-tanggal yang menjadi favorit Arif Fadil dan juga Andi Kumala, yakni di tanggal 20 hingga 28 Desember 2024, di mana paling banyak ini masyarakat memang melakukan perjalanan di tanggal-tanggal tersebut. Sementara itu, untuk tujuan favorit atau kota-kota yang paling banyak dituju oleh masyarakat di libur Nataru tahun ini adalah di Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Tentu kami akan memantau bagaimana keadaan di Stasiun Pasar Senen. Untuk sementara kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa dari Stasiun Pasar Senen, dan sebelumnya juga ada Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kalau kita lihat informasi dari Kristanti tadi, banyak masyarakat yang datang di Stasiun Pasar Senen. Berarti pengen juga tahun baruan di Jakarta. Berarti Kota Jakarta masih memiliki daya tarik kalau buat tahun baruan. Kalau pemirsa, berkunjung ke Bandung, Jawa Barat tidak lengkap rasanya kalau tidak datang ke salah satu kawasan wisata yang cukup populer dan juga ikonis, yakni Jalan Braga Bandung. Kawasan Braga ini menjadi salah satu area yang acap kali ramai dikunjungi karena terbilang lengkap. Selain pengunjung bisa menikmati wisata kuliner di Braga ini, juga bisa berjalan kaki, kemudian ini juga tempat swafoto loh di sini. Bersuah foto, kemudian bisa berbelanja, nongkrong, mengunjungi rumah hantu ataupun museum. Kamu aja mau, saya enggak. Saya mendingan mengunjungi orang-orang yang masih hidup aja. Oke, memang Jalan Braga ini memang heritage banget untuk Kota Bandung, ya. Spot-spot untuk yang hobi foto instagramable ya, istilahnya begitu juga menarik, selain juga kuliner-kuliner. Nah, tapi nggak mau kalah juga ya, kalau dikatakan suasana ramai juga tampak ini terlihat dari kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah rekayasa lalu lintas di puncak Kabupaten Bogor ini diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat untuk mengantisipasi
lonjakan wisatawan ya, dan juga membatasi volume kepadatan kendaraan. Anda bisa lihat di layar kaca, nggak usah di layar kaca juga, udah beredar juga di media sosial kok. Puncak ini sejak libur awal Natal sampai dengan pasca Natal, bahkan menjelang besok juga. Dan biasanya puncak ini nih Mal, itu tuh untuk tahun baru, besok kan tanggal 31 Mal ya? Iya. Itu biasanya tuh pada pukul 18 itu nanti tuh Car Free Day gitu loh Mal. Oh gitu, berarti Jadi nggak ada kendaraan. nggak boleh ada kendaraan gitu. Tapi apakah benar demikian? Coba kita update ya bersama dengan rekan-rekan kita yang akan nanti menginformasikan menjelang persiapan malam pergantian tahun. Ada Atika Harahap di Puncak Bogor dan juga ada siapa? Syahda Yustiza di Syahda Lembang. Yustiza. Oke. Oh, Wah, tampaknya Atika, hujan nih di puncak. kamu jangan hujan-hujanan Atika. Mungkin bisa ambil payung dulu kali ya. Kita ke Lembang, ke Syahda Ya, dulu. kita ke Lembang dulu begitu. Ya, silakan Syahda. Bagaimana suasana Lembang pagi ini? Baik, selamat pagi Arif Fadil, Andi Kumala, dan juga pemirsa. Suasana Lembang pada pagi hari ini bisa saya gambarkan bahwa dingin sekali ya, karena mungkin nanti akan sedikit bergetar suara saya karena angin di sini cukup kencang dan di sini ada gerimis kecil. Tapi kembali kepada tema pembahasan yang akan saya ceritakan pada pagi hari ini, yakni soal arus lalu lintas menjelang libur tahun baru. Memang kalau posisi di tempat saya mengabarkan saat ini saya sedang berada di pertigaan Patrol, tepatnya Kecamatan Parompong, dan bertempat di Jalan Kolonel Matsuri. Di tempat saya mengabarkan ini, pergerakan yang berada di belakang saya menuju ke arah sana, ini merupakan pergerakan menuju arah Lembang, sementara pergerakan ke arah kanan saya, ini merupakan pergerakan menuju arah Cimahi. Pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini memang masih terpantau lancar. Biasanya kalau kami melewati arah menuju Lembang, kepadatan terjadi di sekitar pertigaan Patrol ini di momen-momen pagi menjelang siang hingga siang menjelang sore. Dan pada saat-saat tersebut biasanya ada pihak kepolisian yang juga membantu mengatur arus lalu lintas. Tujuannya adalah mengurai kepadatan yang nantinya akan terjadi di pertigaan Patrol ini. Karena memang kalau kita berbicara soal Lembang, ini cukup menarik sekali karena Lembang sendiri merupakan area yang memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki berbagai macam tempat tujuan wisata yang menarik. Dan memang hingga kini berdasarkan pantauan kami di pagi hari, untuk kendaraan yang melintas di arah menuju Lembang ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi seperti mobil dan juga motor. Adapun tadi kalau kami lihat kendaraan yang melintas ini rata-rata berplat D dan juga berplat B. Memang Arif Fadil dan juga pemirsa, bahwasanya kalau kita berbicara soal data, ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terakhir update di tanggal 29, ini menjelaskan bahwa rata-rata akumulasi kendaraan yang berlalu lalang atau melintas di area Lembang ini bisa mencapai di bawah 45.000. Puncak kepadatan ini terjadi sebenarnya pada sebelum Natal, kemudian setelah Natal, dan kalau kita berbicara pada tanggal sekarang di tanggal 30, ini merupakan masuk ke dalam gelombang ketiga, sehingga memang diprediksi akan terjadi lonjakan kendaraan yang memang akan bergerak ke Lembang. Sementara demikian update-nya. Iya, artinya kalau misalnya kisi-kisi saja nih dari Anda Syahda, pada pukul berapa simpul-simpul kemacetan terjadi di lokasi tersebut? Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, bahwasannya kalau kemacetan terjadi di pertigaan Patrol ini biasanya di sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 12, lalu nanti biasanya siangnya akan terjadi lagi di pukul 1 hingga pukul 4 sore. Seperti itu siklus kemacetan yang memang terjadi di pertigaan Patrol Lembang ini. Karena memang kalau kita bicara jam-jam segitu, ini merupakan jam-jam yang cukup strategis ya, karena memang rata-rata wisatawan yang bergerak menuju ke tempat wisata memang memilih dua time waktu, yakni pagi menjelang siang hingga siang menjelang sore. Oke. Baik, udah ada bocoran terkait jam-jam tertentu di mana kemacetan biasa terjadi. Jadi kalau nggak mau ribet, nggak mau macet, malam ke sana. Pasti destinasi wisata itu tutup. Dini hari. Pasti tutup. Baik, tampaknya Atika Harahap sudah dapat tempat berteduh. Kita minta informasi terkini Atika dari Puncak Bogor seperti apa?
Ya baik, selamat pagi Arif Fadil, Andi Kumala dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor terpantau sejak pukul 6 pagi tadi kami memantau ini normal, lancar di kedua arah, baik itu kendaraan yang akan naik dari Jakarta menuju ke kawasan Puncak maupun sebaliknya kendaraan yang akan turun dari kawasan Puncak menuju ke kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Kalau data yang kami dapatkan dari Traffic Management Center Polres Bogor, memang untuk per data terakhir ini baru ada data kemarin karena dari TMC Bogor ini akan mengupdate total kendaraan yang melaju di kawasan Puncak pada pukul 9 pagi. Namun kalau untuk melihat memang ada penurunan volume kendaraan di minggu kemarin 30 Desember 2024. Kalau untuk total kendaraan dari Jakarta menuju kawasan Puncak ini ada 13.000 total kendaraan, yang mana 7.000 diantaranya ini merupakan kendaraan beroda 2, sehingga untuk sistem rekayasa pun yang diberlakukan hanya sistem rekayasa satu arah dari kawasan Puncak menuju ke kawasan Jakarta saja, ataupun yang kendaraan yang akan turun. Kalau dari kendaraan yang akan naik kemarin ini tidak diberlakukan karena memang melihat total kendaraan yang melaju di hari kemarin ini adanya penurunan dibandingkan di hari Sabtu kemarin, yang ini merupakan puncaknya 22 total kendaraan, yang ini merupakan total akumulasi kendaraan yang dari Jakarta maupun dari kawasan Puncak yang akan menuju ke kawasan Jakarta begitu ya. Namun bagi Anda pengendara yang akan melaju di kawasan Puncak, kami himbau karena memang ada beberapa titik yang menjadi fokus titik kepadatan antrian kendaraan yang cukup panjang, di antaranya Simpang Gadok, Pasir Muncang, Megamendung, dan Simpang Taman Safari. Sementara update dari kawasan Puncak, kembali ke studio Andi dan juga Arif Fadil.